Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Wihaji dalam acara Curhat Wihaji, yang pada kesempatan ini kita akan menerima tamu-tamu saya yang luar biasa, yang kebetulan adalah warga Batang. Yang satu bekerja di Tangerang Selatan, yang kedua beliau mahasiswa yang sekarang ada di Belanda, yang ketiga ART, asisten rumah tangga, yang kebetulan di Singapura. Kenapa pada kesempatan ini tamu saya ini dari berbagai kota dan negara? Karena memang temanya adalah mudik versus COVID-19. Oke, kita mulai ya. Saya buka dulu karena kita biar kelihatan maskernya, saya buka dulu. Mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, apa kabar Pak Viko, Mbak Mumtaz dan Emi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik. Ya. Oke, kita mulai satu-satu ya. Nanti teman-teman semua warga yang mengikuti podcast Curhat Wihaji, tamu saya ini Viko, itu adalah wira swasta, kebetulan bekerja di Tangerang Selatan. Kemudian Mbak Mumtaz, nah ini luar biasa, si cantik yang ada di Belanda ya Mbak Mumtaz ya. Kemudian Ya betul Pak, iya. Oke, kemudian Mbak Emi ini di Singapura. Nah, mungkin nanti saya mulai dari Mbak Emi dulu ya. Nah, Mbak Emi, ini kan COVID-19 masih. Kemudian Mbak Emi itu sebenarnya, mohon maaf, aslinya mana? Batangnya? Sebenarnya saya aslinya itu Parakan Temanggung Pak. Cuman suami saya itu Banyu Putih. Oh, Banyu Putih, oke. Ya, Jatirejo Luwung. KTP-nya di KTP ini? Jatirejo Luwung. Oh iya, berarti Mbak KTP-nya sudah Banyu Putih. Oke, Mbak Emi, saya mau melihat dulu, cerita dulu. Sebenarnya COVID ini di Singapura kayak apa sih? Baru nanti kita cerita kenapa Indonesia, kemudian kenapa lahir SE untuk melarang warga untuk mudik. Nah, Singapura ini suasana kebatinannya gimana, Mbak Emi? Sebenarnya kalau untuk masalah COVID ini Pak, merambatnya tidak terlalu cepat secepat Indonesia ya Pak ya. Sebab kan Bapak tahu sendiri kalau di Singapura ini kan pencegahannya itu sangat cepat, terus penanganannya pun juga sangat cepat. Di samping itu penduduknya juga tidak sebanyak Indonesia. Ya. Nah, penyebarannya itu biasanya terdapatnya itu dari BL, yaitu Bangladesh yang berada di dormitory. Terus kalau misalnya yang baru-baru ini itu biasanya TKW yang baru masuk. Itu kalau tidak salah baru-baru ini 50 anak yang positif. Oke. Yang anak baru-baru ini. Mbak Emi keluar ruangan atau keluar rumah setiap hari? Ya, setiap harinya tadi saya tidak terlalu keluar ya Pak ya, cuman paling di luar rumah lah. Cuman kalau hari Minggu memang saya ada libur lah, libur. Jalan-jalan? Tidak, saya ada kegiatan di Singapura. Oh, apa saya itu? ambil kelas. Saya ambil kelas makeup di salah satu studi makeup. Oh ya, good. Terus gimana protokol kesehatan? Kalau istilah Indonesia kan protokol kesehatan. Di Singapura gimana? Kalau protokol kesehatan di Singapura itu waktu baru pertama kali Bapak tahu sendiri mungkin lockdown ya kan? Ya betul. Ya betul, lockdown. Nah selepas itu untuk fase pertama kita boleh keluar, cuman masih dibatasi dalam jarak, misalnya duduk juga tidak boleh, harus dalam jangka waktu 1 meter, jarak 1 meter 5 jam. Nah terus untuk fase kedua kita boleh kumpul dari 5 orang ya kan, boleh berkumpul selama 5 orang juga, tapi tidak boleh intinya share makanan atau apa, ini memang tak boleh. Dan yang ketiganya sekarang ini fase ketiga ini 8 orang boleh kita berkumpul. Oh, pertanyaannya Mbak Emi, ada nggak yang melanggar? Kemudian gimana yang penegakannya? Pendisiplinannya gimana? Macam mana Pak? Kan ada yang melanggar juga. Pendisiplinannya gimana di sana itu?
Oh, kalau yang ada yang melanggar, misalkan sudah ditentukan protokol, tapi ada yang melanggar macam itu hari itu dikenakan denda, Pak. Kalau misal kita Indonesia denda lah. Berapa? Ini macam. Berapa? Sekitar 1.000 ini macam. 1.000 Singapura? Iya, 1.000. Tergantung dia itu melanggar apanya, ini macam. 1.000 Singapura lumayan, 10 juta. 10 juta, iya betul. Mahal itu, iya. Oke. Tahan dulu, sekarang tahan dulu ya Mbak Emi ya. Nah, sekarang saya pindah yang jauh-jauh dulu ya, Viko ya. Ngapunten ya. Siapa, Pak? Nah, yang jauh dulu. Sambut. Mbak Mumtaz. Oke, Mumtaz Santoso. Ya, Mumtaz, saya tanya Yes. seperti Mbak Emi. Batang juga ya, Mbak Mumtaz, Batang? ya Batang juga. Batangnya mana? Kali Pucang Kulon. Kali Pucang Kulon. Sudah Ya. berapa lama di Belanda, Mbak Mumtaz? Saya sebenarnya lahir di sini, cuman orang tua sama nenek-nenek masih di Kali Pucang Kulon. Orang tua sama nenek-nenek masih? Ya. Oh. Enggak, maksudnya orang tua di sini, Ah. tapi asalnya mereka dari Kali Pucang Kulon. Kalau nenek masih? Yang di Kacang Masih. Kulon? Masih sehat? Kali Pucang Kulon. Alhamdulillah. Oh, sip. Oke, Mumtaz, ini Iya. kan masih pandemi COVID. Sementara di Indonesia lagi ada larangan mudik. Ini musim, ini setelah puasa, kemudian menjelang Lebaran itu pasti pada mudik lah. Sementara kita dilarang. Sebelum saya cerita tentang bagaimana nanti ada rencana nggak mudik itu, saya mau tanya Mumtaz, bagaimana sih Mumtaz suasana kebatinan COVID-19 di Belanda? Biar nanti kita punya pembanding, negara-negara modern dengan negara berkembang seperti apa gitu. Gimana Mumtaz untuk di Belanda itu? Pas awal-awal COVID datang itu pasti agak ketakutan ya. Tapi seiring waktu makin terbiasa dan mungkin mulai jenuh juga. Jadi pas lagi lockdown itu ya soalnya kan orang Belanda lebih suka di luar bekerja, produktif. Nah pas lockdown itu pada kerja di work from home ya. Ya, BFH ya, work from home. Terus banyak lockdownnya itu banyak yang diperketat juga. Misalnya boleh cuma ada satu tamu yang boleh ke rumah berkumpul tamu. Terus toko-toko pada tutup kecuali misalnya supermarket dan kayak farmasi seperti itu, yang toko-toko pokok. Terakhir ini pemerintah Belanda ingin membuka melonggar lockdownnya, tapi banyak yang nggak setuju karena bed rumah sakit masih penuh. Jadi ya. Betul. Jadi Belanda sebenarnya parameternya lihat rumah sakit penuh apa ya? enggak. Kalau penuh, ya kalau penuh mereka perketat lockdownnya lagi. Kalau bagus kurvanya, mereka longgarin lagi. Kalau sekarang Mumtaz, sekarang masih lockdown atau kalau di Indonesia namanya ada sekarang penerjemahan lockdownnya PPKM, pembatasan kegiatan berskala mikro. Lah di sana itu kalau lockdown itu gimana? Betul-betul nggak ada aktivitas atau gimana, Mumtaz? Kalau kami bilangnya lockdown intelligence. Jadi kita boleh keluar, tapi tempat-tempat publik itu tertutup. Misalnya bioskop itu tutup, toko-toko baju tutup, tapi sejak sebulan atau 2 bulan gitu buka online, tapi bisa pick up barangnya di toko. Seperti itu. Ada pasar nggak sih? Pasar modernnya gitu di Belanda? Belanda? Toko-toko biasa. Oh, toko-toko biasa. Tutup juga? Tutup juga kalau baju sama yang bukan toko dasar seperti makanan itu tutup. Itu hampir di semua wilayah atau ibu kota saja, Mumtaz? Peraturannya di seluruh Belanda. Di seluruh Belanda semua. ya. Mulai dari karena ini kerajaan ya, dari semuanya kira-kira gitu. Oke, Mumtaz. Sudah apa itu? Kalau misalnya kan kuliah, kalau di Indonesia kan sementara masih studi di rumah melalui online gitu. Ya, di sana betul. Gimana? Apa seperti itu? Kami pun juga
studi di rumah. Jadi online semua juga. Online semua ya, full online. Pakai webinar, pakai apa namanya? Ya pakai Zoom. Zoom gitu. Sama juga ya? Oh, sama. Ya. Di sana ada kejenuhan nggak? Mumtaz? Lumayan Pak. Tapi alhamdulillah masih bisa keluar, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa ke taman, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Tapi apa boleh? Misalnya ada tempat wisata itu, apa bisa? Kalau yang terbuka kalau tempat yang terbuka seperti taman-taman masih buka. Tapi kalau misalnya udah penuh kayak di Amsterdam kan kalau cuacanya enak pada ngumpul di taman itu pasti dibubarin sama pemerintahan. Ada juga nggak pelanggar gitu kemudian oleh pemerintah ditindak gitu? Ada, misalnya kita berkumpul banyak orang segerombolan itu pasti kena denda sih. Terus mohon maaf, tingkat kematian sampai berapa persen kalau tahu, ataupun mungkin infokan saja barangkali kalau boleh, seberapa banyak atau seberapa persen atau kira-kira saja menurut Mumtaz? Sebenarnya saya udah berapa lama udah nggak baca berita ya, tapi sekarang lebih dikit dari lockdown pertama, dari kurva pertama itu udah lebih berkurang. Yang sekarang kena COVID itu biasanya anak-anak muda. Oke. Ya, karena mungkin jalan kemana keluar gitu ya. Ya, mereka masih sering kumpul-kumpul. Mereka lebih juga ngambil risiko kayak gitu. Oke, Mumtaz, tahan dulu. Kita satu lagi, teman-teman semua, ini satu lagi yang di Indonesia dari Viko dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum Viko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viko ini adalah keluarga besar dari Kobra, komunitas Batang Rantau yang kebetulan berwira swasta. Viko? Ya, alhamdulillah Bapak, swasta. Apa kerjanya Viko? Saat ini lebih kepada kalau dibilang serabutan Bapak. Serabutan. Serabutan. Tapi artinya bahwa kita jalanin beberapa bidang UMKM. Apa itu? UMKM, kita focusing di bidang industri kreatif Bapak. Untuk focusingnya kita industri kreatif besar, yaitu di bidang kuliner, fashion, sama kriya. Kebetulan saya juga masih di bengkel ini Pak. Makanya saya lihat ini belakangmu ini kos-kosan apa kontrakan atau workshop Bapak? Workshop. Saya pikir ini kontrakan di mana itu, Tangerang Selatan bagian ujung-ujung sana ya. Iya. Oke Viko, kamu asli mana kok? Batang Kota Bapak, di Kauman. Oh Kauman. Udah berapa lama kerja di Tangerang Selatan? Masuk Jakarta tahun 15 tahun yang lalu, sekitar tahun 2005-2006. 15 tahun? Ya. Loh, kamu umurnya berapa sudah 15 tahun? Kelihatannya emang muda tapi udah tua sudah nih Pak. Hah? Soalnya ketemu sama Mbak Emi sama Mbak Mumtaz jadi muda terus saya kelihatannya. Umur berapa? Pak Mumtaz? Saya 39-40 Pak. Oh ya, 15 tahun berarti nanti 15 sudah merantau. Kuliah? Iya. Saya sudah menyelesaikan kuliah S1 dan S2, sekarang di usaha aja Pak. Oh, di usaha, ya? Iya. Namanya buka usaha sendiri ya? Buka usaha sendiri dan pendampingan UKM Pak. Oke, Viko, kita mulai Viko. Ini kan di Indonesia ada kebijakan dari kementerian maupun Satgas untuk COVID-19, jadi dilarang mudik. Sementara kebiasaan warga kita ini kalau ya puasa kemudian Lebaran itu kan mudik. Kalau kamu langsung saya tanya saja deh, karena di Indonesia di Jakarta artinya kan sebenarnya kan ya bisa, tapi menurut teman-teman gimana ini kebijakan pemerintah tentang dilarang mudik ini? Karena memang di titik tertentu kita memahami bahwa ini untuk membatasi dan mencegah supaya tidak terjadi penularan COVID yang masif, sehingga salah satu caranya adalah melarang mudik. Tapi di saat tertentu juga kadang kita memahami bagaimana kalau saya dilarang mudik ya, misalnya saya ini kerjanya tukang bangunan, di sana libur, dilarang mudik, mangane piye? Lah menurut Viko gimana? Ini suasana kebatinan teman-teman Kobra. Sampaikan aja, gila kok, gimana? Iya Pak.
Kalau suasana kebatinan berkaitan tidak mudik sebenarnya untuk ini yang kebetulan tahun kedua tidak boleh mudik Bapak, tidak se-happening tahun lalu memang. Cuman pada prakteknya ketika kita bicara suasana kebatinan, akhirnya isu tidak mudik ini apalagi diikuti dengan adanya pembatasan perjalanan dan aktivitas kalau tidak salah Pak ya. Akhirnya bicaranya pada isu ekonomi. Karena kebetulan teman-teman perantauan di Jakarta itu hampir sebagian besar berada di sektor informal yang secara kelas sosial berada menengah di bawah. Artinya memang economical factor dia berdasarkan harian Bapak. Kerja sekarang untuk makan besok dan lusa gitu. Jadi pilihannya adalah ketika tidak boleh mudik, mungkin kita sudah bisa muat-muat ke hati. Tapi ya itu Bapak, kabeh kembali lagi kepada perut. Piye kita madang opo sesuk wong kabeh di mandeke gitu. Intinya suasana kebatinan gitu. Kalau suasana kebatinan secara personal, karena kita cenderung di masyarakat menengah ke bawah, biasanya ada gap dengan masyarakat yang lebih educate. Ketika kita itu mungkin terlihat dalam tanda petik nggak steril di bocah-bocah gitu. Itu suasana kebatinan yang cukup. Oke, pertanyaannya kan ada komunitas nih namanya Kobra, komunitas Batang Rantau. Rasan-rasane piye mereka? Iki piye iki? Kan dilarang tanggal 22. Iki nek awake dhewe sak durunge tanggal 22 mulih kok ngono. Ada enggak seperti itu? Kan dilarangnya atau ini dilarang mudik, kita kan tidak mudik, kita kan pulang kampung. Beda mudik dengan pulang kampung. Nah, gimana gitu? Iya Pak, ya pasti pada kenyataannya sekarang memang ada beberapa teman kita yang sudah memiliki pilihan buat kembali ke rumah. Sudah ada sedikit yang sudah kembali ke rumah. Oh, ada yang sudah mudik berarti? 1, 2, 3 sudah ada Pak, meskipun tidak bisa dijadikan acuan bahwa konco-konco saya sudah pulang kampung, tidak. Hanya sedikit saja yang kebetulan memang mereka ada corona tidak ada corona, kebiasaan Ramadan itu dihabiskan di kampung. Iya, lumayan. Ya, yang kedua, ketika nanti kita bicaranya mudik atau tidak mudik, dan pun kalau memang ada yang mudik, saya hampir bisa dipastikan tidak menggunakan motivasi kultural mudik Bapak, tapi menggunakan motivasi nyatanya saya semangat nih Jakarta. Jadi piye meneh nek selain pulang kampung. Jadi sebetulnya ora kan adanya kan Viko wis suwe nang Jakarta. Coba misalnya ada nggak suasana yang oke seperti Emi ini? Emi pasti kan rindu dong. Suami saya ya Emi ya. Suami saya di Banyu Putih, anak saya di Banyu Putih, gitu kan beda. Oke. Saya loncat ke Emi sebentar, Viko ya, kantor ke Emi. Ini tadi suasana kebatinannya. Itu kelihatannya kalau Viko, Mbak Emi, itu kelihatannya ya sebenarnya sih pengen mudik, tetapi gimana lagi karena dilarang. Boleh lah walaupun agak tertekan gitu. Menurut Viko ya, saya terjemahkan aja. Menurut Mbak Emi gimana Mbak Emi? Kan ini di Singapura, kesempatan ini mau pulang sudah 3 tahun, rindu sekali dengan hati, ya kan? Suami yang di rumah, anak yang di rumah. Anak berapa Mbak Emi? 1 kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya, berarti kan sudah 3 tahun, berarti dulu umur 3 tahun ya? Umur 8 tahun ya, sekarang 10 tahun ya? 11 ya? 11 ya, itu artinya sudah 3 tahun nggak ketemu kan rindu. Rata-rata kan sudah 3 tahun. Dulu pulangnya berapa kali atau baru sekarang ini mau pulang? Sebenarnya gini Pak, dulu saya pernah masuk Singapura, terus habis itu habis kontrak 2 tahun, ya kan. Lepas itu saya pulang 1 bulan. Dan ini kebetulan yang di sini itu adalah bos baru. Oh, big boss baru. Pas saya masuk sini kebetulan terus ada corona. Begitu. Jadi misalnya tidak ketemu sama keluarga itu baru 1 tahun. Oh, berarti 1 tahun. Kemarin pernah pulang 1 bulan. Nah, baru balik lagi. Ini untuk kontrak. Setiap kontrak biasanya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Sekarang kan namanya apa ya? Lupa saya namanya. Lupa lah. Ya intinya oke 2 tahun. Kalau dulu kan TKI ya, sekarang kan tidak TKI lagi. Apa namanya? PMI ya? PMI, Pegawai Migran Indonesia. Gitu. Oke, sebenarnya tahun ini ada rencana nggak Em untuk mudik itu?
Sebenarnya sih kalau rencana awal memang ada. Sebelum saya masuk ke kontrak yang baru ini, sebenarnya rencana itu memang ada, karena kebetulan memang sudah ada planning dari rumah, ada sesuatu yang harus saya buat gitu di rumah. Tapi karena kebetulan pas saya masuk sini Desember, terus ibaratnya baru itu Januari sampai April kalau tidak salah langsung ada COVID. 2019? Ya. Oh, Desember 2019 sudah masuk ya? Iya, sudah masuk. Singapura Januari? Desember. Oh, Desember. Oh, Indonesia kan Maret kan? Oke, Desember. Terus? Nah, selepas itu, terus April itu kan lockdown ya Pak ya? April itu sudah mulai lockdown di Singapura. Sampai mungkin ya hampir 1 tahun kurang lebih lah, berapa bulan ini sampai dibuka lockdownnya dalam berapa bulan ke depan nih. Nah, kalau rencana mudik itu memang saya ada rencana mudik sebelum saya masuk Singapura. Tetapi gara-gara ada corona ini, mudik saya tertunda. Oh iya. Berarti ada ya keinginan mudik. Terus rasanya pripun Mbak Emi, kan ini dilarang, kemudian memang betul-betul diawasi nih, pesawat nggak boleh, ini nggak boleh, ini dibatasi gitu. Gimana itu? Bukan hanya dibatasi Pak, bahkan yang sudah pesen tiket pun di cancel sama pihak penerbangan. Oh gitu, termasuk Emi sudah pesen tiket? Belum, kalau saya belum, tetapi kawan saya satu rumah itu sudah pernah pesen tiket untuk hari raya yang tahun lalu, dan kebetulan tidak ada penerbangan, terus di cancel sama pihak penerbangan. Terus gimana, rasanya gimana? Iya, sebenarnya rasanya ya gimana ya campur aduk lah. Pengen mudik pasti pengen mudik. Kalau secara pribadi pengen mudik pasti pengen mudik, apalagi Lebaran. Kalau dalam berapa Lebaran saya juga tidak ada di rumah kan untuk kontrak. Nah, tapi saya juga mikir kembali, kalau di saat situasi pandemi yang macam kemarin lagi marak-maraknya pandemi, penularan COVID juga masih banyak, saya memikirkan keluarga saya. Aman lah, tenang, di Batang aman. Nah. Iya, saya memikirkan keluarga saya begini Pak, bagaimana keluarga saya. Sementara suami saya juga bekerja di luar. Anak saya juga waktu itu memang sekolah belum dibuka, tapi mereka juga ada main di luar bersama anak-anak lain gitu loh. Yang kita tidak tahu mereka itu bergaul dengan siapa, ya kan? Terus mereka ada riwayat, berarti dekat dengan orang-orang yang kena riwayat itu atau tidak, dan sip. Oke. Ada suasana kebatinan pemirsa, ada suasana kebatinan dari Mbak Emi, kemudian Viko, baru nanti saya tanya Mumtaz bahwa pengen pulang tapi ternyata nggak bisa. Ada temannya Mbak Emi juga sudah pesen tiket pun dibatalkan oleh penerbang, jadi agak galau, tapi ya sudahlah. Karena mungkin dilarang, saya sekarang melompat ke Mbak Mumtaz. Bentar ya Emi ya, Mbak Mumtaz. Oke, mudik. Nah, tadi belum saya tanya. Mumtaz ada rencana juga mudik tahun ini? Tahun ini sebenarnya nggak ada rencana mudik, karena kebetulan Lebaran kan nggak di musim libur ya. Oh ya, nggak musim libur ya. Sebenarnya nggak bisa mudik, tapi rencananya insya Allah pengen bulan Agustus pulang ke Indonesia. Agustus ya. Agustus. Oke. Berarti nggak pengen mudik, tetapi Agustus ada rencana. Saya nggak tahu nanti bulan Agustus kebijakan di Indonesia. Kita tunggu. Oke. Mumtaz, kan di Indonesia ini ada program vaksinasi. Saya pengen tahu suasana di Belanda. Sama nggak bahwa di sana juga ada vaksin, kemudian vaksinnya vaksin apa? Di Indonesia rata-rata pakai Sinovac. Di Belanda gimana, kemudian pandangan mereka seperti apa, atau Mumtaz sendiri sudah divaksin belum? Saya belum. Oh belum. Nah, coba cerita dulu gimana? Ya, jadi sistem strategi Belanda itu awalnya mulai vaksin awal Januari 2021, karena strateginya belum diolah sedemikian rupa, jadi banyak yang delay. Terus kemudian
yang pertama divaksin itu biasanya yang orang-orang udah tua senior yang awalnya lansia ya? Lansia. Iya, lansia dan usia 80-an, terus nanti mundur ke bawah lebih muda gitu. Strateginya seperti itu. Tapi tetap vaksin juga? Tetap vaksin insya Allah kalau dapat. Di sana gimana? Maksudnya kalau di Indonesia kebijakan kan satu, tenaga kesehatan dulu, dua, pelayan publik, baru ketiga masyarakat. Nah, kalau di Belanda gimana? Di Belanda tenaga kesehatan juga pertama, pelayanan publik kurang tahu ya, tapi selain tenaga kesehatan usia yang udah tua-tua duluan, bis itu turun yang paling muda. Oh gitu, yang senior-senior yang tua-tua gitu. Kemudian kalau pergi-pergi, kalau di Indonesia kan misalnya saya kemarin ada tamu Bapak Presiden, syaratnya adalah saya harus di swab minimal PCR dan antigen gitu. Dan ketika saya ketemu Pak Menteri, wajibnya juga begitu. Beberapa kali hidung saya ini sudah ditusuk-tusuk untuk beberapa kali karena ada meeting-meeting yang wajib syaratnya biar steril harus di antigen. Mumtaz, apakah di Belanda seperti itu? Untuk pertemuan saya kurang tahu ya, tapi semua masyarakat Belanda boleh PCR test kalau ada gejala. Oh gitu, kalau ada gejala. Nggak ada gejala ya. Mumtaz apa nggak pernah keluar sehingga syaratnya misalnya harus Mumtaz itu atau jarang pas pandemi ini? Saya keluar kok tiap hari. Tapi nggak ada syarat kan ketemu orang atau pernah meeting atau rapat syaratnya harus PCR atau? Tidak ada. Syaratnya cuma nggak boleh kalau di rumah orang nggak boleh dari satu tamu. Gitu ya. Masuk. Ya, terus kalau ketemu di kampus harus jaga jarak dan harus pakai masker. Tertib nggak sih di sana itu? Tergantung orang-orangnya Pak Haji. Gitu. Ada yang tertib. Beda kota juga beda kebiasaan orang-orang juga. Ya. Gitu kan. Kalau di Indonesia lumayan lah. Ada yang dablek, ada yang tertib. Kalau mau jujur, mereka tidak takut COVID. Tidak takut mati, takut lapar. Oke pemirsa, nanti kita sambung kembali. Tamu saya luar biasa semua, Mumtaz, Viko, dan Emi, orang-orang hebat yang berjuang di Belanda, di Singapura, dan di Tangerang Selatan. Tentu nanti akan saya tanya beberapa hal yang berkenaan dengan suasana kebatinan di saat pandemi COVID. Kita ketemu lagi sesaat lagi dengan Curhat Wihaji. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wihaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wihaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wihaji dalam tema tertentu. Oke, kembali lagi bersama saya Wihaji dalam program podcast Curhat Wihaji. Untuk tamu-tamu saya yang terhormat, luar biasa, saya ulangi lagi, ada Mbak Mumtaz dari Batang yang tinggal di Belanda. Kemudian Mbak Emi dari Banyu Putih yang tinggal di Singapura, dan Mas Piko yang asli Kauman tinggal di Tangerang Selatan. Tentu tiga tamu ini adalah warga Batang yang berjuang luar biasa di berbagai negara maupun ada di kota atau ibu kota atau samping ibu kota Tangerang Selatan. Kita tadi sudah berbincang-bincang mengenai COVID di Belanda, kemudian COVID di Singapura, kemudian suasana mudik yang ternyata dilarang, ada rencana mudik, termasuk Mbak Emi yang akhirnya nggak bisa jadi mudik, kemudian Viko yang mungkin juga nggak jadi mudik. Kalau Mumtaz liburan lah ya. Mumtaz. Oke, saya pengen tahu ini, bisa ini pakai laptop pakai handphone? Emi dan Mumtaz, sorry. Handphone. Bisa nggak? Laptop. Oh laptop ya. Coba bisa
saya lihat suasana di luar dikit, bisa nggak, Emi? Boleh nggak? Mau keluar ini Pak, mau ke depan atau belakang? Monggo, penaknya mana yang paling nyaman? Biar nanti warga ini kan dilihat seluruh Indonesia, seluruh dunia kan. Banyak loh ini penggemar dari podcast ini dari berbagai warga Batang, ada yang di Cina, ada yang di Arab, di mana-mana yang melihat ini. Biar nanti pasti nanti gantian, saya mau juga ngundang hal-hal lain. Nah, bisa lihat mana Singapura yang khususnya Mbak Emi ini di mana sih? Nah, Singapura. Habis ini pastikan suaminya Mbak Emi telepon saya nanti. Nanti tak kasih hadiah khusus buat anaknya Mbak Emi yang sekolah ya. Makasih. Oke. Baik, Nanti kalau begitu saya keluar dulu ya Pak. Oke, silakan sambil jalan. Nanti saya juga minta Mbak Momtaz, laptopnya bisa dibawa nggak Momtaz ya? Kenapa bisa? Bisa kan? Nah, bisa biar warganet yang ikut podcast Curhat Wihaji Ya. bisa melihat, oh ini pas Momtaz di suasana rumahnya, kemudian ini Emi di suasana rumahnya. Kalau Viko memang sudah di luar. Podo bae matang lah. Oke, silakan sambil jalan boleh, sambil jalan. Ya, oke, biar asik saja. Nah, biar sambil lihat ini. Dan di situ itu adalah pondok. Terlihat atau tidak? Lihat Emi. Nah. Oh, lihat Emi. Ya. Oke, bagus sekali juga. Di jalan ya, di perumahan. Kalau Iya, saya ada di landed rumah 4 tingkat. Oh, 4 tingkat ya, 4 tingkat. Iya, ini di depan rumah ini pas jalan besar. Oh, jalan besar. Oh, di perumahan besar gitu ya. Oke, Ya. bagus. Coba diputar dikit, Emi. Oh gitu, sip. Sampai putar rumahnya. Oke. Ya, di gerbang semacam rumah bungalow gitu. Oh, bungalow gitu ya. Tapi ada office tuh depannya tuh ya. Ada building gitu. Tinggi itu atau office. Ini tapi ini macam kondo. Oh, kondo. Oke, paham. Sip kondo tel gitu ya. Sip bagus. Momtaz. Pak tahu? Sip bagus. Udah lihat. Momtaz. Nah, kondo rumah ya, kalau macam semacam apartemen. Oh, apartemen ya. Ya semacam itu. Kondo. Bagus. Momtaz, ini di belakang atau di depan Momtaz? Di depan Pak. Di depan. Oh, Ya. ini ada jalan sepeda. Oh, musim semi sih ya. Daunnya Ya, musim juga ini. Depannya Itu ini ada kali, sungai. kali kayaknya. Oh, Kalau kali. sungai kan alami ya. Kalau kali itu. Oh, beda ya. Iya, Kayak kalau di Batang namanya apa Ki? Batang apa? Sungai apa? Sambong. Sungai Sambong lu enggak Momtaz, Sambong. Oh, di apa ya? Kalau di Indonesia kan perumahan. Atau di apa gitu Momtaz? Ya, ini sebenarnya perumahan kompleks gitu, tapi ada apartemen juga. Oh, apartemen. Ini Belandanya di mana Momtaz? Ya, di Delft. Di kota? Jadi sekitar 40 menit dari Amsterdam. 40 menit dari Ya. Amsterdam. Dari Amsterdam. Ya. Ya. Jadi ya, ya kalau sana kota semua lah. Itu ada Ya. main sepeda gitu. Ada lihat sepeda itu. Momtaz. Ini kebetulan di sebelah rumah ada sekolah. Oh. Kalau mau lihat Boleh. sepeda ini Boleh. ada banyak banget. Ya, musim semi. Parkiran sepeda. Kalau di Indonesia parkiran. Oh gitu ya. Musim semi agak ini ya. Daun-daunnya setengah kering gitu ya. Ya belum tumbuh semua. Masih habis- banyak yang botak. Habis musim dingin ya? Ya habis musim dingin. Habis musim dingin ya. Ya. Itu. Oh ya lumayan good. Yes. Kalau keluar kemana Momtaz? Paling ke sekitar rumah, terus ke kota, sentrum, jalan atau naik sepeda. Oh sepeda, bisa naik sepeda? Bisa dong. Saya pikir kan kadang-kadang kan senangnya apa itu jalan kaki kan. Kalau di negara-negara itu kan jalan kaki penting. Kalau di Indonesia jalan kaki kadang gengsi.
Oke. Di sini enak. Nyaman ya. Oke, Mumtaz Ya, Emi. alhamdulillah. Ya, saya balik ya. Oke, balik kita ngobrol lagi. Kalau Ya. sambil Nata, Viko dilihatin juga. Nanti kita, Pak Wihaji nggak adil. Nih, coba liatin sebelahnya. Aduh, Pak, sama gini aja, Pak, ini nggak ada apa-apanya. Itu workshop untuk catering itu kelihatannya. Bukan, Pak, ini workshop bengkel las yang memang dijalankan sama anak-anak perantauan Batang, Pak. Oh, teman-teman Batang semua. Iya, di situ teman-teman Batang semua. Jadi sebentar, Pak. Nah, di sini termasuk ini, Pak, lagi bikin gerobak yang nantinya juga yang jualan anak-anak Batang, Pak, yang pada korban PHK, Pak. Ya. Lagi bikin gerobak-gerobaknya ini untuk teman-teman nanti dari Batang yang kemungkinan besar kan kehilangan pekerjaan setelah Lebaran. Harapannya mereka nanti pulang ke sini ya ada yang buat nyambung dikit-dikit lah, Pak. Tangselnya mana ini? Saya di Bintaro, Pak. Bintaronya mana? Sektor 9, Pak. Oh, 9. Ya. Iya, Bintaro Jaya sektor 9. Nah, mantap. Sip. Tapi anulah mempekerjakan. Nah, oke. Pemirsa semua, kita sudah melihat suasana kebatinan, kemudian suasana lingkungan. Mbak Emi sudah menunjukkan ternyata di rumahnya lumayan ada kayak bungalow, kayak kondotel, kayak apartemen di sekitarnya. Kemudian Mbak Mumtaz, terima kasih juga tadi sudah melihatkan beberapa suasana lingkungan. Ada ternyata dekat sekolahan, kemudian tadi ada naik sepeda, kemudian karena musim semi jadi daunnya lagi malu-malu, belum tumbuh semuanya. Kalau Mas Viko sekitarnya lumayan kerupak-kerupak. Oke pemirsa, kita masuki ke season terakhir. Season terakhir ini mungkin season curhat. Jadi gantian, apa yang kira-kira ditanyakan kepada saya selaku Bupati, ataupun harapan terhadap warga Batang, atau harapan panjenengan yang dirantau terhadap Bupati, atau apa saja bebas untuk menanyakan dan berharap kepada saya selaku kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan khususnya warga Batang dimanapun berada. Karena itu monggo nanti silakan dari Mbak Emi, Mbak Mumtaz dan Viko gantian, ataupun ada yang mau dicurhatkan, Pak Wihaji gimana ini mbok kita A BCCC, ya silahkan saja, nanti bebas. Ini bagian dari layanan kita yang harapan saya bahwa negara kita ini sudah berubah, transparansi, keinginan, kebutuhan, kemudian hal yang berkenaan dengan pelayanan sekarang ini ya semuanya open. Mulai dari Emi dulu. Emi, kira-kira mumpung ketemu saya selaku Pak Kepala Daerah, sebelumnya tahu nggak sih Bupati Batang? Emi? Tahu tidak sih. Tahu tidak. Nggak apa-apa, tahu tidak. Jangankan yang di Singapura, yang di sini aja yang nggak tahu kan, gitu, mbah-mbah itu. Nanti ini spesial loh. Oh iya, khususon gitu. Karena penggemar saya rata-rata ibu-ibu sama anak-anak. Oke, Mbak Emi, apa harapan panjenengan terhadap Batang? Kalau harapan saya sih sebenarnya simpel, Pak. Ini menyangkut pribadi ya. Silakan apa saja. Pribadi, enggak apa-apa. Kalau harapan saya ini terutama untuk sekolah, Pak. Nah, untuk sekolah, saya tidak tahu kalau untuk sekolah-sekolah lain itu sudah diperbolehkan ibaratnya masuk sekolah atau belum, atau masih melalui online, ya kan? Tetapi di sekolah anak saya itu, anak saya sekolah di SD Muhammadiyah Limpung, Pak. Nah, di situ kan masih ada sekolah giliran gitu kan, giliran. Betul. 1 minggu 3 kali sekolah gitu. Jadi kalau bisa harapan saya itu harus masuk 1 minggu full gitu. Kenapa saya meminta begitu? Karena anak-anak itu akan lebih fokus sekolah dibanding 1 hari sekolah dibanding 1 hari tak sekolah, seperti itu. Dan seperti saya nih posisinya itu kan di rumah anak saya itu cuma berdua dengan suami saya. Pagi suami saya bekerja, terus anak saya misal tidak sekolah, dia di rumah. Otomatis setiap kegiatan itu suami saya tidak bisa menghandle sepenuhnya gitu. Entah dia bermain dengan siapa, entah apa kegiatan dia, saya tidak bisa menghandle 100%.
Tetapi apabila dia sekolah 1 hari full di sekolah, intinya itu saya berpikiran positif gitu loh. Saya tahu kegiatan anak saya seperti ini di sekolah, kayak gitu. Setidaknya itu pikiran saya juga tenang kayak gitu. Jelas itu ya. harapan saya. Oke. Sip. Ada yang lain? Kalau yang lain mungkin Pak Bupati boleh usul ke pemerintah agar segera membuka lockdown. Oh iya. Segera lockdownnya dibuka ya. Iya. Oke. Masalahnya gini Pak, pemerintah Singapura itu sebenarnya pelan-pelan sudah membuka untuk keluar masuk dari negara asing, gitu kan. Tetapi ini masih menunggu persetujuan dari Indonesia sendiri, gitu loh. Karena Indonesia sendiri kan kasusnya masih banyak juga kan kayak gitu yang ditakutkan seperti itu. Yeah. Jadi kalau Indonesia sudah membaik, kita pun sudah. Salahnya kita para TKW di Singapura, misalnya terus-terusan lockdown kayak gini, kita mau pulang susah, mau cuti pun kalau kita balik ke sini belum tentu diterima, meskipun karantina kita bayar sendiri. Nah, selain itu terkadang agensi juga ada yang tidak bertanggung jawab, dan majikan pun sebagian juga ada yang tidak bertanggung jawab. Jadi kasihanlah ibaratnya untuk anak-anak yang tidak beruntung bekerja di sini. Jadi harapan saya cuma itu saja. Sip, oke. Kalian saya bisa pulang. Ya, paham. Kita memahami suasana kebatinan itu. Di sana ada perkumpulan juga, Mbak Emi. Perkumpulan, mohon maaf kalau di Jakarta kan ada Kobra, komunitas Batang Rantau. Di Singapura ada komunitas. Kebetulan saya juga anggota Kobra, Pak, baru di Singapura. Oh, Kobra yang di Singapura. Iya. Oh, luar biasa ya, top. Mau saya kirim apa kira-kira ini? Kirim doa aja. Oke Mbak Emi, jadi begini, Batang termasuk yang mohon maaf ke saya bertanggung jawab yang sebenarnya oleh pemerintah sih berharap jangan dulu gitu. Tetapi mulai tanggal 9 Maret kemarin sudah saya masukkan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah prokesnya itu wajib satu, karena itu di satuan pendidikan atau sekolah pakai masker. Kedua, jaga jarak. Lah untuk jaga jarak itulah nggak mungkin satu kelas masuk semua gitu. Makanya kenapa saya masuk 3 kali, karena yang lain separuhnya nanti untuk gantian yang tidak masuk, kira-kira begitu. Hari ini misalnya kelas 1A masuk, kelas 1 separuh masuk, yang besok yang sekarang yang tidak masuk online, gantian besok, begitu. Yang kedua memang harus ada surat pernyataan. Karena kalau ada apa-apa jangan sampai nanti Pak Bupati ikut bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Maka pernyataan bermaterai bersedia untuk PTM, pembelajaran tatap muka, yang diwakili oleh Dewan Pendidikannya, perwakilan dari wali murid. Kemudian juga ya kepala sekolah juga harus tanda tangan. Saya baru mengizinkan. Kalau enggak gimana Pak Bupati? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Silahkan tidak PTM juga boleh di kita. Silahkan online. Kita enggak wajib, tetapi yang online silahkan, yang tidak kita fasilitasi juga gitu. Kira-kira begitu. Tapi semangatnya itu Mbak Emi, karena gitu jangan sampai nanti ada klaster baru, karena setiap alhamdulillah saat hampir tanggal 9 sampai sekarang ya sudah sebulan lebih, no problem, no issue, no case. Jadi tidak ada apa-apa, alhamdulillah. Karena itu mohon doanya biar, karena sekali ada kasus langsung saya tutup. Sekali kasus, alhamdulillah nggak ada semuanya kemarin. Gitu. Mbak Emi, terima kasih masukannya. Untuk yang lain-lain nanti ya, namanya ini suasana kebatinan masih sama semua. Pengennya kan ekonomi jalan ya gitu kan, bisa liburan, sama jenuh kita tiap hari rapatnya. Dulu kan tiap bisa ke Jakarta, bisa kemana, ke Bali, kemana untuk rapat. Sekarang virtual, karena memang inilah suasananya. Jadi insya Allah saya meyakini ini pasti selesai. Saya meyakini pasti selesai. Sudah. Amin. Karena ini menambah imun kita ini, kalau begini ini imun kita ini kuat. Kalau enggak nanti lemah. Oke Mumtaz, sekarang Mumtaz, silahkan Mumtaz. Kira-kira apa harapannya terhadap pemerintah daerah, atau terhadap saya, atau terhadap warga Batang? Atau kali-kali kan udah lama nih nggak pulang ke Batang, ayo Bali Desa bangun desa gitu. Gimana Mumtaz? Saya sebenarnya penasaran tentang gimana vaksin di Batang. Apakah udah berjalan atau gimana strateginya?
karena saya pengen kalau bulan Agustus saya pulang, keluarga saya udah divaksin, intinya begitu, atau lingkungan saya udah divaksin supaya mereka juga sudah protect ya, bagian besar. Nah, gimana tuh vaksin di Batang? Oke, Mumtaz, alhamdulillah per hari ini sudah di atas 10.000 warga Batang saja ya, warga Batang saja. Pelayanan publik sudah semuanya, untuk tenaga kesehatan sudah semuanya. Kemudian guru-guru mungkin yang kita prioritaskan yang di atas 50 mungkin lumayan sudah hampir selesai. Kemudian pelayan-pelayan publik termasuk kita, Pak Kepala Desa semuanya sudah, Pak Camat-camat semuanya sudah, pelayan publik, kepala dinas semuanya sudah. Kemudian beberapa tokoh masyarakat, kiai-kiai semuanya insya Allah sudah, kiai-kiai sudah semua. Jadi kita yang pelayan-pelayan publik itu kemudian mubalek karena beliau nanti akan mengisi juga sudah. Kemudian lansia ini yang hari ini kita masih sedikit karena belum ada yang ngantar. Problemnya bukan karena nggak mau, jadi ada yang belum ngantar karena kan tidak sembarang kita untuk vaksin ini kan di 21 titik plus di 3 itu termasuk di Kodim, kemudian di Polri, kemudian di rumah sakit swasta. Di kita ada 21 puskesmas plus rumah sakit Kalisari, rumah sakit umum RSUD dan rumah sakit Limpung itu juga buka. Fasilitasnya oke dan ya alhamdulillah secara rasional jalan semua, Mumtaz. Jadi oke, antusiasmenya juga tinggi, apalagi warga yang teman-teman pasar lagi protes terus ini. Pak Bupati jari ini meh divaksin ini wis didaftarke randang divaksin gitu. Ya, karena kebetulan kita dijatah itu terbatas oleh pemerintah provinsi. Kita seminggu itu kadang 1.000, kadang 500, berarti kan dibagi 2. Karena yang separuhnya untuk 14 hari ke depan. Nah, kayak saya misalnya alhamdulillah ya kita sudah 2 kali. Yang di depan saya ini sudah belum? Udah mantuk semua ini tim media ini. Tim media udah semuanya, kemudian pelayan-pelayan publik semua. Jadi strateginya berdasarkan prioritas pelayanan. Jadi yang paling banyak melayani makna siapa sih? Tenaga kesehatan, karena penularannya kadang-kadang di rumah sakit. Pelayan publiknya adalah tadi ada kepala dinas, kepala daerah, unsur Forkopimda, Pak Camat, Pak Kepala Desa. Kepala Desa sudah semuanya, sudah 2 kali semuanya, kecuali yang mohon maaf kena positif. Kalau positif nunggu 3 bulan. Kemudian sekarang kan sudah ada kebijakan baru. Dulu misalnya tensi di atas 150 nggak boleh, gula di atas 200 tidak boleh. Sekarang sudah boleh, tensi di atas 150 juga boleh. Jadi yang dulu komorbidnya dianggap rawan sekarang juga sudah boleh dan faktanya nggak ada masalah. Jadi no problem, Mumtaz. Jadi insya Allah semakin yakin dan minimal ada doktrin dan suasana kebatinan saya sudah vaksin. Jadi itu memberikan keyakinan tersendiri bagi masyarakat. Saya sudah vaksin itu merasa kebal, merasa ya, bukan berarti kebal, tidak tapi minimal sugestinya ke kita ini saya sudah oke kok gitu. Sugestinya itu menambah imun. Nah, kira-kira gitu. Oke, harapan yang lain, Mumtaz, ada pertanyaan ataupun sesuatu yang barangkali disampaikan? Nah kan yang public figure kan udah divaksin ya, alhamdulillah udah divaksin. Nah kira-kira ada timeline nggak buat yang warga biasa? Semuanya? Warga biasa sudah ada timeline kira-kira kapan yang mau divaksin mulai? Sekarang sudah warga biasa karena pelayanan publik sudah selesai semua, cuma keterbatasan jumlah vaksin. Jadi kayak di Batang itu penduduknya 801.000 sekarang. 801.000 itu tentu yang anak-anak kan belum, anak-anak enggak. Tentu yang dewasa, kemudian yang semua pelayanan publik sudah. Sekarang tinggal warga. Warga prioritasnya adalah lansia. Lansia kita sekarang masih 10% mungkin, karena mungkin ya selain keterbatasan juga sekarang lagi kita gerakkan. Ayo, sebenarnya bukan nggak mau sih, orang sepuh itu mau, cuma harus ada yang menggerakkan gitu. Secara keyakinan nggak ada masalah, no issue kalau di Batang, no issue. Jadi sekarang udah tahapan warga, cuma keterbatasan vaksin. Karena di dropping dari provinsi itu per minggu gitu. Kalau cepat sih, kalau
vaksin cepat. Ya, dan antusiasme masyarakat tinggi di Batang termasuk tinggi, dan pengen semua divaksin. Kalau pengen semua divaksin. Nah, kira-kira gitu. Oke, Mumtaz, ada lain? Makasih banyak. Cukup, oke. Ya, sehat ya Mumtaz ya. Ya. Oke, sekarang Viko, silakan Viko. Wah, banyak ini Pak. Ya, jadi Pak Wihaji untuk curhatannya sih lebih ke bawa suara teman-teman berkaitan dengan vaksin. Bapak mohon ini anak-anak Pak Bupati yang paling dekat ada di ibu kota, entah bagaimana mekanismenya, kita ikut, tapi harapannya dapat akses untuk mendapatkan pelayanan vaksin. Ya, itu sesuatu yang baru itu. Oke, not ya, catat. Oke. Nah, yang pertama, yang kedua konteksnya lebih kepada kesibukan kita Pak, dan sesuai program pemerintah yang kayaknya lagi genjot-genjotnya UMKM dan UKM Pak. Kita itu seperti anak hilang di tengah alas Pak. KTP ini Batang, tapi usahanya di luar Batang. Artinya akses kepada program-program pemerintah setempat kan kita nggak bisa. Sementara di Batang sendiri programnya juga untuk saudara-saudara kita yang beraktivitas di sektor informal di Kabupaten Batang. Nah, monggo prayoginya gimana Pak Bupati ini membuat mekanisme buat kita ini wong Pak Bupati juga yang di luar kota untuk mendapatkan akses berkaitan dengan pengembangan UMKM dan UKM-nya Pak, terutama di luar kota. Itu juga mungkin sesuatu yang baru, jadi kita juga nggak ada ide sebetulnya Pak. Oke. Ya. Terus satu lagi Bapak, ini saja lagi, ini yang lagi tren jadi bahasan headline di mana-mana itu kan KITB Pak. Oke. Yang konon katanya kemarin kalau kita baca bisa menyerap hampir 250.000 tenaga kerja. Yang mungkin nanti sudah mulai groundbreaking untuk pabrik kaca atau apa gitu Pak ya. Pabrik kaca. Bulan Mei nanti. Kita itu kan juga punya keyakinan Pak bahwa cepat atau lambat Batang itu buat tujuan orang merantau gitu. Cukuplah buat generasi kita ini sebagai generasi terakhir perantauan. Harapannya besok itu Batang jadi tempat merantau gitu. Betul. Pasti lah. Tapi sebelum itu Pak, pulangkan kami Pak ke Batang. Maksud saya arahnya adalah bahwa 250.000 pekerja itu mungkin punya standar kualifikasi sendiri-sendiri. Sementara teman-teman ini banyak yang secara pendidikan juga masih sangat di bawah standar. Harapan kita adalah Pemda kalau bisa mulai sekarang Pak, memberikan kanal-kanal kita sehingga kita bisa pulang kampung untuk mengisi lubang-lubang sektor informal ketika nanti KITB sudah beroperasi maksimal. Jadi sektor-sektor itu biar kita yang isi, sekalian pulang kampung Pak. Setuju. Nah itu kita juga nunggu gebrakan-gebrakan Pak Wihaji. Hakul yakin Pak Wislo, kalau saya pasti pasrah bombaan. Saya tuh pasrah bombaan, mau ngapain lagi? Ngaten, Bapak, 3 poin itu saja Pak. Matur nuwun. Oke, makasih. Mas Viko, ada 3 pertanyaan dan harapan. Yang pertama adalah Pak Bupati, kan ada warga Bupati yang dirantau, divaksin dong gitu. Jangan hanya warga Batang yang di Batang, kan warga juga. Oke, nanti ini masukan, nanti saya regulasinya bisa nggak ya? Kalau bisa nggak apa seperti kemarin. Kalau kemarin kita ngirim beras ke Jakarta, mungkin nanti barangkali kita kirim tenaga vaksin dan vaksinnya ke ke Kobra sana. Coba nanti regulasinya bisa nggak? Kalau bisa nggak apa-apa, nanti di sana atau koordinasi yang sebelah yang di DKI Jakarta. Cuma maklum kalau DKI Jakarta karena bukan warga Jakarta ya, kadang-kadang ya sudah nggak masalah lah. Jadi masukan buat saya menjadi catatan. Yang kedua, Pak Bupati, UMKM kan tidak hanya di Batang, ini warganya Pak Bupati juga, tapi pelakunya ada di perantau. Bisa nggak mendapat support pembiayaan, apakah modal atau apa? Ini yang baru juga ini. Regulasinya bisa nggak gitu? Ya kalau bantuan coba nanti kita lihat ya regulasinya bisa nggak. Tapi kalau permodalan sih gampang bisa. Kalau kan begini. Alhamdulillah dulu Pak saya Pak. Kalau udah gampang itu alhamdulillah dulu saya. Kalau Viko, kalau pemodalan begini, saya punya program kan untuk 1.000 wirausaha baru bagi pelaku UMKM. Itu saya support, tetapi tidak bantuan duit, tapi hutang.
Siap. Kenapa hutang? Selama ini warga Batang yang kita bantu pakai duit lebih banyak gampang ke. Iya. Gampang, atau kita kasih misalnya ya ternak gitu ya, ternak sapi, oke, lebih pada gampang ke karena bantuan. Rata-rata nanti nggak sampai setahun sapinya hilang, tinggal kandangnya. saya bantu ayam gitu misalnya, ayam nanti nggak sampai setahun ayamnya hilang, tinggal kandangnya doang. Karena apa? Ini bantuan, beres lah. Nah, itu mohon maaf, mindset kita agak sedikit rusak. Karena itu supaya ada lebih pada memberikan KL. Oke, saya pinjami dengan bunga rendah 7% per tahun. Itu kan luar biasa lah, di bawah kur lah gitu. Ya, sudah saya siapkan sekitar 15 miliar dari bank-bank BUMN yang barangkali silakan pinjam selama itu memenuhi syarat. Oke. Apalagi kalau UMKM sudah lah, nggak perlu jaminan gitu. Nanti saya sudah punya timnya itu. Oke. Termasuk nanti yang barangkali menjadi catatan tadi yang luar itu, Pak, saya pelaku orang luar bisa enggak gitu. Walaupun ada juga bantuan dari Pemda, ada yang sifatnya bantuan tetapi memang enggak banyak. Nah, kita punya program 1000 wirausaha bayi itu ada juga bantuan tetapi enggak banyak. Misalnya yang mohon maaf modal-modal kecil gitu 5 juta gitu, ada juga program itu dengan syarat-syarat tertentu gitu. Jadi insya Allah nanti bisa koordinasi, kan memang fungsinya ini kan koordinasi, fungsi apa itu, ada komunitas-komunitas saya kira itu. Kemudian yang ketiga KIT. Nah, KIT nanti saya mau bicara banyak, termasuk Mumtaz ya. Kita juga banyak dari Belanda, Mumtaz, investor kita. Betul, saya kemarin baca. Oke, Viko, jadi alhamdulillah berkat tolong Gusti Allah, bulan Juni Bapak Presiden rawuh ke Batang untuk meresmikan salah satu kawasan industri dan dimasukkan dalam PSN berdasarkan Perpres bahwa di Batang salah satunya adalah kawasan industri terpadu Batang yang masuk dalam PSN. Apa itu PSN? Proyek Strategis Nasional pada 30 Juni 2020. Yang kebetulan isunya adalah bisa kompetitif karena apa? Selama ini yang bikin, mohon maaf, investor itu agak ogah-ogahan di Indonesia karena harga tanahnya terlalu tinggi sehingga tidak kompetitif. Orang memilih ke Vietnam, ke Thailand gitu. Itulah perintah Pak Presiden. Akhirnya ada ketemu di Batang, ada tanah luar biasa milik negara, milik PT PN 9. Jadi secara tidak langsung negara hadir, harganya murah, kemudian negara juga membantu infrastruktur. Kawasan ini nanti dibantu oleh pemerintah semua, jalannya, gasnya, listriknya, air bersihnya, air bakunya, jalan-jalan dan semuanya, sehingga pembiayaan murah. Dan alhamdulillah di Batang ini ada 4.300 hektar yang nanti di awal 5 tahun gratis. Nah, jadi silakan investor yang mau investasi di situ 5 tahun gratis. Kemudian habis itu bisa sewa selama 70 tahun dengan biaya cuma 700.000 selama 60 sampai 70 tahun. Dihitung berapa itu? Murah sekali gitu. Nah, di Thailand, mohon maaf, di Vietnam itu sekitar 700.000 tetapi 40 sampai 50 tahun. Di kita 700.000 60 sampai 70 tahun. Kira-kira gitu, 600 sampai 700.000 pembiayaannya. Dan alhamdulillah lokasinya di Batang. Yang kebetulan juga yang 450 hektar. Kita kan ada 4.300 hektar. Yang 450 hektar sudah selesai, sudah kejual semua. Salah satunya adalah KCC, pabrik kaca Korea, itu terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian LG Chem, itu pabrik baterai Korea juga. Nanti juga ini agak lumayan besar. Kemudian Wafin itu pipa. Iya, pipa. Iya, betul. Pipa ini lupa saya, Eropa banyak, Eropa. Nanti saya Belanda kalau nggak salah. Maksud saya itu. Ya. Itu Belanda Mumtaz, ya, saya kira gitu ya, Belanda. Jadi Wafin itu Belanda. Oke juga. Kemudian ada tekstil banyak, tekstil. Furniture dari China juga butuh 200 hektar. Kemudian Jepang juga 200 hektar. Tadi banyak. Pertanyaannya adalah
jangan sampai banyak industri di Batang kita jadi penonton, maka harus bekerja di situ. Karena itu saya minta mulai hari ini, ayo warga Batang siap-siap, SDM-nya disiapkan, sekolah minimal SMA deh, minimal SMA gitu. Karena apa, kemarin misalnya Aparel Indonesia, Pudong Mbak Mumtaz, Pudong, Mbak Emi dan Mbak Viko, Pudong itu Korea Selatan, mohon maaf Korea Selatan, pabrik di sini, salah satunya produk t-shirt untuk Nike dan Adidas seluruh dunia, kira-kira gitu, itu di Batang. Ya butuh 1.200 saja agak susah, tenaga kerjanya harus nyari-nyari karena mungkin perlu dilatih dulu. Intinya adalah harus ada kesiapan SDM, maka harus sekolah. Yang kedua, saya kira selain menyiapkan SDM juga kita sudah punya program namanya Batang Karir. Batang Karir itu adalah program aplikasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan korporat atau perusahaan-perusahaan. Karena saya minta, hei kamu perusahaan, kamu lowongannya pekerjaannya apa, syaratnya apa, lulusannya apa, nanti saya sambungkan dengan rakyat saya. Ini loh ada sekian ribu rakyat saya yang sudah sekolah, yang lulus SMA sekian, yang kuliah di teknik sekian, yang arsitek sekian, yang manajemen sekian. Nah, kamu butuh yang mana? Ini saya punya, silakan ambil. Sekarang sudah terjadi integrasi, kita punya program Batang Karir. Ya kemarin 1.200 itu salah satunya dari program Batang Karir. Nanti bisa dicek Batang Karir itu, bisa dicek di googling aja Batang Karir, itu ada. Nah tentu ini harapannya adalah memberikan sesuatu yang baru buat masyarakat Batang. Jadi biar Handar Beni lah bangga. Dulu kan mohon maaf ya, kita ini tidak bangga sama Batang. Nah, gitu. Ditanya aslinya mana, nggak nyebut Batang, pasti sebelahnya yang disebut. Aslinya mana? Iya kan? Mumtaz kan? Nah, sama. Kalau ketemu mana aslinya pasti sebelah yang disebut, tidak. Batang itu nggak, pasti sebelahnya dulu baru sebelahnya mana? Batang. Batangnya mana? Banyu Putih. Banyu Putihnya mana? Kali balik. Atau Batangnya mana? Kauman. Batangnya mana? Kali Pucang Kulon. Nah, gitu. Karena itu insya Allah dengan kawasan industri terpadu Batang itu 10 tahun ke depan akan kelihatan. Nanti jadi kota baru. Oh ya, kalau mana? Mumtaz tinggal di mana? Di Belandanya. Ya, Belandanya mana? Di Delft. Delft. Iya. Nah, nanti Delft kalah dengan Gringsing. Nah, Gringsing itu lebih bagus. Nanti di sana ada perguruan tinggi, ada simpang susun, ada rusun, ada rumah sakit, semuanya lengkap nih. Jadi sister city. Jadi kota baru. Semuanya ada di sana dan tahun ini mulai dibangun. Termasuk rumah karyawan dibangun 10 tower, 5 lantai. Kemudian pinggirnya laut, Mumtaz. Bagus, Mbak Eni. Pinggirnya laut langsung. Viko, pinggir itu laut. Nah, kemarin Pak Presiden bisa dicek itu, pinggirnya laut langsung. Jadi sangat menarik lah. Tentu harapan kita inilah yang bisa saya lakukan. Regulasi buat kebijakan dan buat inspirasi bahwa ini potensinya luar biasa. Nah, apalagi kalau Mumtaz pulang kampung juga lebih bagus. Takut saya dapat jodoh orang sana, repot ini nggak pulang-pulang kan? Batang kehilangan aset. Gitu, Emi nanti bisa pulang gitu. Ya, indah kok Batang ini, luar biasa. Apalagi tempat kalau yang nggak lama pulang nanti di googling ya, Pagilaran gitu. Atau Forest Cafe atau jalan tol di atas awan. Kita punya tol di atas awan sekarang indah betul. Saya coba dengan Palu Gada lah, apa lu mau gua ada. Karena saya bikin slogan baru, siapapun yang datang ke Batang, tombo teko, loro lungo, rezeki lancar, utang lunas. Kira-kira begitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya, kapan-kapan kita komunikasi. Nanti saya minta handphonenya biar komunikasi. Saya ulangi lagi teman-teman semuanya, saya pengennya ngobrol banyak tetapi waktu yang harus membatasi kita. Saya kira itu. Thank you ya Mumtaz, thank you Emi ya, thank you Viko. Sukses selalu, salam buat keluarga, jaga kesehatan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah ikut kita semua. Barangkali
dalam beberapa menit tadi mengikuti acara program podcast Curhat WHJ. Sukses selalu, sampai ketemu dalam agenda, waktu, dan momentum serta tamu yang berbeda. Ikuti terus dengan program podcast Curhat WHJ. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.